Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Di kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai dua hal ya yang harus kita pahami, kita pelajari dalam menghadapi kehidupan, supaya kita tidak mudah untuk menyerah, maksudnya tidak mudah untuk putus asa gitu ya. Nah kan kita ketahui bersama ya bahwa setiap kehidupan setiap orang itu mempunyai jalan hidup, rute masing-masing gitu. Jadi setiap orang tidak sama gitu, dan kita tidak bisa menyamakan karena semua orang itu berawal dari titik yang berbeda, terus dari situasi kondisi yang berbeda pula. Dan apapun yang dia alami dalam perjalanan hidupnya pun juga berbeda-beda juga, dari semasa anak-anaknya, terus dia remaja, dewasa, jadi orang tua. Nah itu kan setiap orang mengalami hal yang berbeda ya, nggak sama semua. Nah apalagi kita sudah jadi orang tua, dalam artian udah mempunyai keluarga ya, mempunyai anak, mempunyai istri, tentunya kita harus punya sikap-sikap atau sifat yang lebih dewasa dari sebelumnya atau lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas dua hal ya yang mudah untuk diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Nah, yaitu ikhlas dan sabar. Yang pertama ikhlas, yang kedua sabar. Dua kata itu setiap orang bisa mengucapkan, dan setiap orang juga, bahkan anak kecil juga bisa. Tetapi untuk melakukannya, untuk mempraktekannya, mengaplikasikan di dalam diri kita, dan untuk mengimplementasinya, menerapkan dalam kehidupan kita itu sangat sulit ya. Karena sabar dan ikhlas itu sebenarnya yang aslinya itu memang unlimited, tanpa batas. Tetapi terkadang kita sebagai manusia juga karena menghadapi banyak hal mungkin yang ada hal-hal yang tidak kurang sesuai dengan keinginan atau harapan kita, sehingga membuat kita kurang sabar ataupun kurang ikhlas. Nah seperti itu, dan itu juga sesuatu hal yang wajar dan manusiawi. Nah di situ. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, kita harus sabar yang seperti apa dan ikhlas yang seperti apa. Meskipun sabar dan ikhlas itu dalam konteks secara umumnya, secara luasnya itu memang unlimited, tapi ya kita juga manusia biasa yang banyak kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan untuk menjalankan, mempraktekkan hal itu ya. Nah, sabar di sini kita dalam artian bukan diam saja ya, tetapi kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, baik itu secara lahir, secara fisik maupun secara batin, yaitu dengan kita cara mendekatkan diri kepada Tuhan, terus berdoa yang terus menerus gitu kan setiap hari, tanpa kita bosan untuk untuk meminta kepada Tuhan gitu ya. Jangan bosan-bosan seperti itu, karena doa supaya bisa terkabulkan itu memang harus dilakukan secara serius, secara sungguh-sungguh, secara terus-menerus, continue. Jangan mood-moodan gitu. Kalau lagi mood kita semangat, tapi kalau kita lagi ini kita nggak semangat ya, jangan seperti itu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, sabar itu bukan berarti kita diam. Kita tetap berusaha lahir dan batin. Ya, sabar di sini itu kita jangan suka mengeluh atau kita membandingkan dengan kehidupan orang, karena Allah sudah mentakdirkan masing-masing ya. Dan kita juga dalam menghadapi apa yang nggak sesuai dengan keinginan kita, kita berusaha sabar dalam hal rezeki, dalam hal keluarga, dalam hal masalah-masalah yang kita hadapi ya sehari-hari. Nah, kita juga harus berusaha sabar. Nah, ikhlas juga
ikhlas, kita harus berusaha bisa menerima apapun yang menjadikan keputusan Tuhan untuk kita, untuk diri kita, dan yang sudah ditentukan, yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk kita, baik itu keluarga kita, anak kita, rezeki kita. Nah, kita harus berusaha ikhlas seperti itu. Jangan apa ya, nggak bisa menerima gitu, harus berusaha menerima apapun yang sudah diberikan Tuhan ke kita dengan ikhlas. Nah, dengan sabar juga, karena untuk menghadapi ujian hidup itu adalah ujian. Untuk menghadapi ujian kehidupan itu kita butuh dua itu. Butuh sabar dan ikhlas supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, yang kurang bagus, atau ke apa? Ya, kita harus memakai jalan yang lurus ya, yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga oleh Rasulullah ya. Jangan jalan yang kanan gitu, jangan yang instan gitu, semua ada prosesnya. Bahkan kita masak air pun ada prosesnya. Nah, jadi kita harus berusaha segala ujian yang menimpa kita, yang kita alami, yang kita hadapi itu untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas kesabaran kita, keikhlasan kita. Kita harus ikhlas bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan akan kembali juga kepada Tuhan. Jadi semua apa yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah merupakan titipan dari Tuhan, kayak keluarga kita, anak-anak kita, terus apa yang kita miliki, aset atau sisi duniawi, uang yang kita miliki itu merupakan suatu titipan, bukan milik kita. Bahkan diri kita sendiri pun itu adalah milik Tuhan. Kita nggak memiliki diri kita sendiri. Kehidupan kita di dalam sholat juga sudah dijelaskan ya, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Nah, bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah dan hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebenarnya nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi makanya kalau kita berpikiran seperti itu, nah kalau kita berpikir seperti itu, nanti kita akan bisa berusaha bahwa pada hakikatnya kita itu tidak ada, tetapi diadakan atau diciptakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Nah, terus diri kita itu milik siapa? Ya milik Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi bahkan apapun yang kita miliki, uang atau tabungan atau rumah atau duniawi yang kita punya, itu semuanya adalah titipan dari Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi dari situ kita bisa nih ya, berusaha untuk ikhlas. Nah, di situ terus untuk sabar, kita sabar dalam menghadapi ujian, terus menghadapi anak kita mungkin yang bandel, yang nakal. Nah, kita sebagai orang tua harus latihan untuk sabar, karena sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar dan yang ikhlas dalam menghadapi segala sesuatu, dan ikhlas dengan apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan ya, untuk kebaikan, baik kebaikan diri kita sendiri, untuk kebaikan keluarga dan orang lain. Nah, kita harus ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu jangan jangan kita pikirin kayak kita sedekah, kita ngasih bantuan ke orang, kita baik ke orang, itu kita jangan ingat-ingat gitu. Nanti akan timbul sifat kesombongan di situ. Jadi kita ikhlas bahwa segala sesuatu itu datang, kebaikan itu datang dari Allah dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi dalam menghadapi kehidupan itu ya, kita harus berusaha, dua kata yang memang sangat mudah untuk diucapkan ya, bahkan anak kecil pun bisa, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan atau diaplikasikan ke dalam diri kita. Makanya kita harus setiap saat, setiap waktu kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah ya, kepada Tuhan, supaya kita diberi kesabaran, kita diberi kekuatan, kita diberi petunjuk
dan kita diberi kemudahan-kemudahan dalam segala sesuatu yang kita hadapi, meskipun jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dunia ataupun akhirat, kita selalu dikasih kemudahan sama Allah. Nah, makanya kita harus selalu mengingat ya, karena sebaik-baik perbuatan adalah untuk sholat, dan sebaik-baik ingatan itu untuk mengingat kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan, untuk mengingat Tuhannya, gitu kan. Dan sebaik-baik kita berzikir adalah zikir la ilaha illallah. Nah, sebaik-baik kita bersolawat, selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, di Al-Quran sudah dituntun seperti itu ya. Jadi kita berusaha untuk bisa memahami, mempelajarinya, dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kehidupan itu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan supaya bisa kita menjalani kehidupan dengan lebih baik ya, tentunya. Dan Allah juga pasti kita harus berprasangka baik kepada Allah, yang tidak kita inginkan terjadi, tetapi kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Seperti itu, mungkin itu ya yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.